Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kembali karena kasih dan anugerahnya, karena kemurahannya kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Itu sebabnya mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan, bersyukur sebab kasih setianya sungguh besar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita menaikkan pujian, ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku. Haleluya. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Hanya Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Hanya Kau Yesus. Kita mau katakan ini hidupku, ini hatiku. Haleluya, haleluya. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Amen. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Hanya Kau, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kita nyanyikan lagi pujian, ini hidupku, ini hatiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ini hidupku, ini hatiku. Amin.
muliakan di tempat ini. Hanya Engkau yang kami agungkan di tempat ini. Oh haleluya, sebab Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang maha kuasa. Oh kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu sangat besar. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya, sebab perbuatanmu ajaib, sebab rancanganmu ajaib, sebab kasihmu ajaib dalam hidup kami. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya, ini hidup kami, ini hati kami. Kami mau menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, Engkau layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Oh haleluya, kami mau bernyanyi bagi Engkau, kami mau berbasmi bagi Engkau, kami mau memuji Engkau selama-lamanya di dalam hidup kami. Sebab Engkau kekuatan kami, sebab Engkau keselamatan kami, sebab Engkau pengharapan kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh hadir sampai saat ini, kami boleh bernafas sampai saat ini. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena kasih Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu yang telah nyatakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya satu tujuan kami datang di tempat ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan namamu, kami mau meninggikan Engkau, sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah,
kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkatilah ibadah ini Tuhan, berkatilah puji-pujian yang kami akan naikkan, berkati kami semua. Biarlah Tuhan kami boleh bersuka karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh bersuka karena ada kekirangan yang luar biasa yang Engkau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, pimpin akan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, permulaan pertengahan sampai selesai. Bila Allah bekerja, Roh Allah bekerja, melawati kami semua, memberkati kami semua dengan berkat-berkat yang melimpah daripada-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai dengan urapan yang daripada-Mu, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan mulaikan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya sungguh sangat besar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita berkumpul di tempat ini. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Oh, kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Oh, meninggikan namanya Yesus. Amin. Haleluya. Oh, kita tinggalkan segala beban yang berat. Puji dengan hati bersyukur. Puji dengan hati bersuka. Kita berkumpul. Haleluya. Oh, kita berkumpul
Haleluya, puji Tuhan. Ya, kesukaan Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Tanpa kesukaan Tuhan, ya kita akan terbawa dengan situasi dan kondisi di dalam dunia ini. Tetapi kalau ada sukacita dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, tentunya kita akan senantiasa bersyukur karena anugerah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan kehidupan kita untuk kita lagi diisi lagi dengan firman Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Tiap hari hidupku serahkan kepada Yesus. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tiap hari hidupku serahkan pada Yesus. Kalau tak serahkan, tak ada damai di hatiku. Masa depanku serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus. Haleluya. Tiap hari hidupku, tiap hari hidupku serahkan pada Yesus. Kalau tak serahkan, tak ada damai di hatiku. Masa depanku serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdiri kita puji. Tiap hari hidupku, amin, serahkan pada Yesus. Kalau tak serahkan, tak ada damai di hatiku. Masa depanku, amin, ku serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus. Tiap hari hidupku bekerja bagi Yesus kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Hidupku serahkan pada
datang padamu Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan hari ini. Kami serahkan hidup kami, karena hidup kami milik Engkau. Karena kehidupan yang menciptakan kami dan memelihara sampai saat ini. Walaupun kami manusia pernah jatuh dalam dosa dan terpuruk karena dosa, tetapi Engkau telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan di atas kayu salib. Dan sampai detik hari ini kasih setia-Mu tetap memelihara kami, agar kami itu melihat campur tangan Tuhan setiap keberadaan kehidupan kami di hari-hari, agar kami tidak memandang dunia, tetapi kami tetap memandang akan kasih dan pengorbanan, karena kami percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Berkati hamba-Mu yang telah pujian, urapi dan pakai semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Baik singer, pemain musik, semua yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman. Urapi kami semua, kuduskan dengan kuasa firman, biar firman memberkati kami, firman menerangi hati kami, firman membukakan rahasia-rahasia kebenaran, sehingga kami semakin mengerti kehendak dan kami mau hidup dalam rancangan dan rencana, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Berkati kami dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bisa silakan duduk. Baik, mari kita ambil Alkitab kita. Kita lihat dalam kitab Matius. Mohon maaf Bapak Ibu kalau kemarin kapan saya dikasih tugas Ibu Gembala, saya tidak tahu kalau waktunya diperpendek ya. Tadi saya sebetulnya tidak dapat tugas, tidak siap-siap dan sebagainya, tapi ditembak, tapi dikasih waktu ya. Baiklah, saya belajar taat. Coba kita lihat dalam kitab Matius, Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, 26 dan saya akan loncat ayat 31 dan 32. Baik, kalau sudah ketemu, untuk menghormati firman Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, dengarkan pembacaan firman Tuhan. Perhatikan kalau saya salah mengucapkannya, membacanya, tolong dikoreksi supaya saya dapat memperbaikinya. Baik, saya akan baca di dalam Matius pasal 6 ayat 25, 26, 31 dan 32. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Silakan duduk dan memberkati. Terkadang kita bingung dengan diri kita. Hidup manusia itu sebetulnya sederhana. Manusia hidup untuk apa? Mengapa kita hidup? Dan apa yang harus kita perbuat? Manusia hidup dalam kehidupan sehari-hari. Apapun pekerjaannya, apapun pendidikannya, tujuannya mereka bekerja.
Orang bekerja tidak dengan kepandaian, dengan tidak kependidikan tinggi sekalipun, mereka tetap bisa hidup dengan segala keberadaannya, dengan segala kekurangannya. Bahkan mungkin orang pandang dalam kekurangannya itu mungkin ada kesusahan. Dan orang bilang kemiskinan itu identik dengan apa? Kesusahan. Ya atau tidak? Orang bilang uang itu bukan segalanya. Tidak semua bisa dibeli dengan uang, betul. Tapi tanpa uang, manusia bermasalah. Rumah tangga tanpa uang juga bermasalah. Dan seringkali rumah tangga, pengalaman saya, rumah tangga pengantin baru di tahun 1 sampai minimal sampai 5 tahun, maksimal 10 tahun itu bermasalah dengan ekonomi. Ributnya masalah tentang ekonomi. Itu ributnya biasanya seperti itu. Maksimal 10 tahun. Sampai 10 tahun masih ribut dengan masalah ekonomi dan ribut terus. Tidak sampai terselesaikan masalahnya. Pada dasarnya orang itu memang senang ribut. Biasanya dalam jangka 1 sampai 10 tahun mereka bisa adaptasi dengan kekurangan, dengan kelemahan dan ketidakmampuan mereka. Oh, suamiku memang bisanya begini, dia bisa mencukupkan begini, bagaimana biar semuanya cukup? Ayo kita kerja sama-sama, dan akhirnya bisa kerja sama-sama dan bisa baik. Dan hidup ini sebetulnya sederhana. Apapun pekerjaannya, apapun pendidikannya, tinggi atau rendah, mereka hidup hanya untuk cari makan. Ya atau tidak? Ya. Yang lain-lainnya itu tidak terlalu penting sebetulnya. Pendidikan penting enggak? Tidak penting. Oh, tidak penting kok. Tidak pendidikan kalau mau kerja bisa hidup dan bisa cari makan. Walaupun susah. Bedanya kalau seorang berpendidikan dokter itu lebih mudah cari uang daripada seorang kuli bangunan. Kuli bangunan kerja 1 hari hasilnya berapa Bapak Ibu paling tinggi? 100.000. Kalau dokter buka praktek hasil 100 hari 100.000 butuh berapa pasien? Butuh berapa pasien? 1 pasien sudah cukup. Kok gitu Om? Karena pendidikannya mahal. Ya atau tidak? Nah, itu satu contoh teman saya nih, seorang teknisi listrik, kepala teknisi. Dan saya banyak bergaul dengan orang-orang teknisi karena saya juga seorang teknisi listrik pada waktu itu. Teman saya ini teknisi kulkas salah satunya, alat elektronik. Suatu hari saya pernah diajak kerja sama dia. Kulkasnya tidak dingin. Dipanggillah dia, diselidiki. Tahu nggak Bapak Ibu, rusaknya cuma apa? Kabelnya putus, digigit tikus. Cuma itu. Kalau disambung itu nggak butuh 1 menit, sudah selesai. Kira kalau sambung sudah selesai, mau bilang biayanya waktu itu biayanya 50.000. Itu mungkin sekarang ya, waktu saya masih kelas 3 STM kalau waktu itu. Saya masih ikut belajar teman saya. Ya, nggak tahu kursnya sekarang berapa. 50.000 pada waktu itu tinggi Bapak Ibu. Kira-kira nyambung tok gitu terus 50.000. Orangnya bilang gini, sedilu tok ngono tok saya ketemu gitu kan. Supaya tidak ketahuan akalnya. Akhirnya dibongkar total Bapak Ibu. Bongkar total. Dan dia mulai punya akal licik. Barang elektronik itu Bapak Ibu yang kelihatannya rusak sebetulnya tidak rusak. Bapak Ibu kalau beli barang elektronik yang bentuknya seperti trafo itu Bapak Ibu, itu lapisannya itu pakai minyak ya, pakai minyak. Nah kalau kena listrik panas maka bau minyak kayak konslet gitu kan gitu. Nah orang-orang yang awam nggak ngerti itu bilang apa? Konslet itu ada yang rusak itu. Nah,
Ada lagi yang gosong gitu padahal masih baik, tahunya rusak atau tidak dia dites pakai multitester atau pakai tes pen dan sebagainya. Wis bukan kabeh. Terus ini masih bagus, tapi barangnya kita sekolah jogo kayak rusak, bilang ada konslet. Terus gampang rusak. Bu, sudah tahu rusaknya ini bu, ini konslet. Ini kalau beli baru di toko sekian. Saya punya bekas bu, tapi masih bagus, harganya sekian. Ibu mau beli baru apa? Bekas saya pakai bapaknya aja yang bekas. Pas bagus masih bagus bu, saya jamin 1 tahun nggak akan rusak. Oh ya sudah, pasang. Yang lama masuk kantong, masuk berkakas dipasang. Biayanya bilang pak, plus harganya dia, plus biaya servis lebih daripada 50.000. Orangnya kasih. Saya punya orang teknisi bapak ibu, ya, bapaknya pegawai PLN, dia kepala teknisi di satu perusahaan. Dia mau menikah, dia bilang begini, David, kenapa? Bantu aku ya, kenapa? Aku mau keluar pekerjaan. Loh kenapa? Yang namanya teknisi, kalau sudah kepala teknisi itu jabatan sudah paling tinggi, ya atau tidak? Tidak mungkin jadi direktur karena dia bukan bosnya, ya. Paling tinggi, gaji itu sekian. Untuk nikah saya tidak berani. Saya harus ngurusi anak, rupanya istri dan sebagainya, tidak berani. Terus aku mau keluar, saya mau buka usaha sendiri. Saya harap saya bisa punya pendapatan yang lebih besar. Bapak Ibu, itulah dengan cerita dia keluar, dia berusaha servis. Ada satu rumah instalasinya putus konslet, kami dipanggil. Pada waktu itu langsung semua dimatikan. Saya cuma jaga meteran, lampu nyalakan pit, lampu nyala, saya nyalakan. Teman saya nyalakan satu, nyala nggak apa-apa. Lalu ceklek nyala nggak apa-apa. 3 ceklek nyala nggak apa-apa. 4 ceklek langsung putus, mati lagi. Nyalakan lagi, nyalakan lagi. Dia coba lagi, cek, matikan. Oh ini penyakitnya. Dia langsung masuk atas, cari penyakitnya, ketemu, disambung. Bapak Ibu nggak ada 5 menit, sambung selesai. Ya sudah bu, sudah selesai, dicoba aja. Ya baik, berapa pak? 50.000. Apa katanya? Kok mahal? Bapak, yang mahal itu pendidikan saya. Bapak tak biarkan 1 bulan tidak ketemu penyakitnya. Kenapa bapak minta tolong saya? Karena bapak yakin saya bisa menyelesaikan masalah bapak. Tapi kenapa bapak tidak minta tolong? Karena bapak tidak tahu masalah bapak. Oh iya, dikasih lagi. Habis itu saya bilang, kok kebangetan mau menuntut 100.000? Sing lanang pendidikanku kok, mahal pendidikanku kok. Tak pikir-pikir, benar juga ya. Benar enggak? Ya. Bagi orang yang tidak berpendidikan, itu sulit. Nah, mari kadang-kala pendidikan itu perlu untuk mempermudah kita untuk mencari rezeki. Kita mengatakan ya, untuk memotong daging dengan pisau yang tumpul bisa enggak? Bisa loh Ibu. Mama mertua saya itu pisaunya tumpul, daging dihancurkan bisa. Tapi pisaunya peok-peok semua. Dia pakai apa? Tenaga. Pisaunya peok semua. Supaya enggak pakai tenaga yang cepat potongannya cepat selesai dan rapi, harus diapakan? Biasa, enggak sabar, enggak mau, ya udah pakai okol. Bisa enggak? Bisa. Tapi cukup lama rekosok, pisaunya hancur semua. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita pentingnya kita belajar. Ya.
Tetapi saya mau katakan di sinilah keadilan Tuhan. Seringkali kita bikin repot, khawatir dengan diri kita sendiri. Hidup ini sebenarnya sederhana, bahagia ini sederhana. Orang memang benar, miskin itu tempatnya orang susah, banyak masalah, betul. Tapi mau saya tanya, apakah orang kaya tidak banyak masalah dan banyak susah? Siapa jamin orang kaya tidak banyak masalah, tidak banyak susah? Ada juga orang kaya bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena banyak masalah, karena banyak susah, tidak bisa mengatasi masalah dan kesusahannya, bunuh diri. Ya atau tidak? Nanti kita renungkan ini dan coba perhatikan, karena kecemasan itu membuat orang hidupnya itu menjadi khawatir, dan manusia hidup dengan segala kekhawatirannya, apalagi tentang hari depan. Terus sebab itu Tuhan berkata, janganlah kamu mati. Untuk belajar supaya kita jangan khawatir, Tuhan kasih cara, Bapak Ibu. Perhatikan ayat ini. Ini cara Tuhan. Dan cara Tuhan itu cara kita untuk berpikir. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang berlogika, orang berpikir, orang bernalar itu tidak bertentangan dengan iman. Untuk memahami Tuhan, Bapak Ibu, untuk memahami Tuhan, itu kita tidak paham. Oh, Tuhan itu seperti apa? Kayak apa? Tidak paham. Agar paham, Allah memperkenalkan dirinya. Jadi kita kenal Allah, paham Allah, mengerti tentang Allah, sebatas Allah memperkenalkan dirinya. Bagaimana kita bisa kenal Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha agung itu? Yaitu Allah memperkenalkan dirinya. Maka dalam Alkitab kita lihat, akulah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Akulah Tuhan yang maha agung. Akulah Tuhan maha kudus, Yahweh, Yehova, El Shaddai. Akulah. Dia memperkenalkan dirinya. Demi namaku yang kudus, aku bertindak. Demi namaku yang kudus, aku pegang janjiku, dan sebagainya. Dia memperkenalkan diri. Akulah Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Dan bagaimana Allah memperkenalkan diri? Allah memperkenalkan dirinya sebatas sepengetahuan manusia, agar manusia itu tahu siapa Allah. Nah, kita akan lihat. Oleh sebab itu, mari kita berpikir. Ya, di dalam Matius pasal 6 ini, ya, ayat 25 saya ulang baca. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Pola pikir kita pertama kali, hidup itu lebih penting daripada makanan. Betul atau tidak? Betul nggak, Buddha berat? Mana lebih penting, hidup atau makanan? Mana penting mana, Mas Bro? Alasannya apa, Mas Bro? Gimana? Hidup bisa cari makan. Betul. Kalau kita punya makanan dan hidup, apa kita bisa makan? Kalau kita hidup sehat, kuat, bisa cari makanan. Dan dengan makanan itu kita bisa punya energi, punya kalori untuk kita hidup. Apakah hidup kita tergantung makanan? Tidak, Bapak Ibu. Hidup kita tidak tergantung makanan. Kalau tenaga kita, fisik kita, kekuatan kita, kalori kita memang tergantung oleh makanan. Kalau kita tidak makan, kita lemes. Kalau tidak makan terus, lama-lama mati. Bisa mati, bisa tidak. Kok bisa gitu, Coba kita lihat kebenaran. Coba kita lihat dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang kedua, ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Perhatikan, dibentuk manusia itu dari debu tanah, seperti segambar dengan Allah. Allah punya mata, Allah melihat, maka dibuatlah mata untuk manusia.
Allah mendengar berarti Allah punya telinga, maka dibuatlah telinga. Ya. Allah berjalan berarti Allah punya kaki, maka dibuatlah kaki. Segambar dan serupa. Tetapi manusia itu hanya sebagai patung, bentukan dari tangan Allah, dari debu tanah yang segambar dengan Allah, hanya sebagai patung. Tetapi kelanjutannya dan menghembuskan napas apa? Hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang, saya mau tanya, bagaimana manusia menjadi makhluk yang hidup? Karena dihembuskan napas Allah. Jadi manusia Bapak Ibu selama dia lapar berapa hari sekalipun, kalau menghembuskan napas Allah tetap ada, manusia itu tetap hidup. Yang membuat manusia itu jadi hidup karena menghembuskan napas Allah berhenti. Kapan berhenti? Secara umur Bapak Ibu semakin hari usia manusia semakin pendek. Ya karena dosa alasan utama. Tapi saya tidak akan bicara tentang umur manusia. Tetapi dari kebenaran ini kita melihat bahwa manusia hidup karena hembusan nafas Allah, bukan dari makanan. Dan oleh sebab itu Tuhan menanamkan satu kebenaran bahwa hidup itu lebih penting dari makanan. Satu alasannya, manusia hidup bisa cari makanan. Tapi kalau manusia tidak dapat makanan, kalau Tuhan sudah menghentikan hembusan napasnya, apa arti itu makanan? Saya mau tanya, ada enggak orang yang meninggal karena kekenyangan? Ada enggak? Ada. Alkitab mencatat dalam kitab Bilangan, gara-gara manusia gajinya itu, ya betul, kita mencatat manusia gajinya. Siapa? Ya coba kita lihat dalam Bilangan pasal berapa itu. Tentang burung puyuh. Pasal berapa? Berapa? 9. Berapa? Masalah? 13. Oh ya, ini Bapak Ibu semakin tua rotok budek. Ya. Perhatikan ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Di antara siapa itu? Orang Israel. Kemasukan apa? Nafsu rakus. Hati-hati dengan nafsu rakus Bapak Ibu. Berapapun berkatnya, berapapun engkau diberi makan banyak, hati-hati. Nafsu rakusmu bisa membunuh kita. Karena orang yang memiliki nafsu rakus tidak akan pernah puas dengan segala berkatnya. Dan orang Israel menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Orang nafsu rakus Bapak Ibu, kalau tidak ada nangis-nangis, susah kalau tidak dapat. Nah, coba kita lihat. Loncat saja di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 31. Lalu bertiuplah angin dari Tuhan. Perhatikan, angin dari siapa? Tuhan. Asalnya dibawanya burung-burung puyuh dari 11 laut dan dihancurkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan 2 jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam, jadi sehari penuh, 1 hari 1 malam, dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya ke berbagai sekeliling tempat perkemahan. Selagi, perhatikan ayat 33, selagi daging itu ada di mulut siapa? Mereka. Sebelum apa? Dikunyah.
maka bangkitlah murka. Dulu sempat mengunyah, maka bangkitlah murka Allah terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Gara-gara kerakusan, berkat banyak, tetapi datang hukuman Tuhan. Apa berkatnya? Makanannya dapat menyelamatkan? Apakah mereka kelaparan? Tidak, Bapak. Nah, mari kita perhatikan, hidup itu lebih penting daripada makanan. Dengan hidup kita bisa berkarya, dengan hidup kita bisa berpendidikan, dengan hidup kita bisa mencari berkat dan sebagainya. Satu, yang tanamkan Tuhan kebenarannya bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Yang kedua, kita lihat dalam kitab Matius ayat 26. Pandanglah burung-burung di mana Bapak Ibu? Di mana? Di udara, di langit. Pandanglah burung-burung di langit. Bapak Ibu, kepada orang yang khawatir, Tuhan suruh mengamati. Orang-orang yang khawatir suruh mengamati, suruh melihat. Pandanglah burung-burung di udara. Dan jadi sore ini saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, apapun kekhawatiranmu, apapun alasanmu untuk menjadi khawatir, Tuhan suruh memandang burung-burung di langit. Artinya kita suruh ngamati, kita suruh lihat burung-burung di langit itu kayak apa. Untuk mengamati, supaya kita jangan khawatir. Apa yang perlu kita amati? Ketika Tuhan pandanglah burung-burung kita, artinya, yang khawatir, yang takut, yang cemas, lihat burung di udara. Belajarlah dari burung di langit. Apa yang kita bisa pelajari dari burung langit yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Tidak-tidaknya 3 hal kalau kita baca di sini. Ya. Burung-burung di langit itu tidak menabur. Burung-burung itu tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal. Namun diberi apa? Makan oleh Bapamu yang di surga. Artinya ketika kita disuruh memandang ke langit, artinya Bapa di surga. Dikatakan ayat selanjutnya, bukankah kamu jauh melebihi apa? Burung-burung itu. Bukankah kamu lebih penting daripada burung-burung itu? Bukankah kamu jauh lebih aku kasih daripada burung-burung itu? Bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung itu? Kalau burung-burung itu aja aku pelihara, aku berkati, aku jamin hidupnya, mosok engkau enggak aku jamin hidupnya? Tetapi yang perlu kita tahu juga, burung-burung di langit memang tidak bernabur, burung di langit memang tidak menuai, memang burung di langit tidak mengumpulkan bekal, tetapi dia bekerja. Dan ada burung di langit itu duduk di sangkarnya dan hidup di dalam sangkarnya, kecuali burung di dalam sangkar. Dia tidak akan kuat, takut mati kelaparan. Sebab pemelihara burungnya yang punya burung itu pasti ingin burungnya tetap hidup, maka selalu diperhatikan. Apalagi kalau burung kicauan, ya Pak ya, Pak Usin ya, burung kicauan, jamre piye, protone piye, diperhatikan ya Mas Nur ya, diperhatikan, disemproti, ya. Kenapa? Karena burung itu berharga. Keindahannya, kicaunya membuat kita suka cita dan sebagainya. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung itu? Saya katakan hidup ini seperti sederhananya soal makan dan minum, tetapi dasar sederhana itu kita khawatir dengan anak kita. Ini koyo ngene piye iso kerja apa ora? Banyak hal
yang jadi kekhawatiran bagi kita. Banyak yang membuat kita cemas. Terlebih hari-hari ini, hamba Tuhan cemas nggak? Cemas Bapak Ibu. Kalau lihat jemaat toko ini sepi, jemaat ada yang tipe PHK, yang masuk kuliah, nanti habis kuliah suka kerjaan apa ora. Mikir Bapak Ibu. Tahun ini banyak lulusan sarjana, tapi tahun ini juga banyak orang-orang yang di PHK. Apakah itu tidak membuat kita khawatir? Boleh khawatir. Tapi dalam kekhawatiran engkau melihat apa? Pandanglah burung-burung kita. Nah, dalam hal ini kita suruh berpikir. Pandanglah burung, lihat, pikir burung di udara, di langit aku pelihara. Mosok engkau mau tahu yang aku lebih hargai tidak aku lihat. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini ada dua hal, Bapak Ibu, yaitu dunia realitas dan dunia tindakan. Apa itu dunia realitas? Apa dunia tindakan? Dunia tindakan itu, Bapak Ibu, ada, saya mencatat begini Bapak Ibu, dunia tindakan. Apa yang harus aku lakukan? Mengapa saya harus melakukan? Itu dunia tindakan. Tetapi saya akan jelaskan dulu dunia realitas. Dunia tindakan sama dunia realitas itu ada bedanya Bapak Ibu. Coba saya kasih contoh sederhana, kasus. Kita akan lihat persamaannya dan perbedaannya. Manusia bernapas dengan manusia menulis. Perhatikan, manusia bernapas dengan manusia menulis cek. Ada bedanya kan? Beda nggak Bu Sobe? Gimana Mas Nathan? Bedanya apa Mas Nathan? Ya, bisa benar. Ya, artinya begini. Orang menulis teks perlu hidup. Ya enggak? Tapi manusia menulis teks perlu pemikiran. Tindakannya berpikir, saya menulis teks untuk apa? Mengapa saya menulis teks? Tapi kalau orang bernapas enggak perlu berpikir. Mas Nathan kalau bernapas berpikir enggak? Kenapa enggak berpikir? Hah? Di luar kesadaran. Jadi bernapas itu aktivitas, tindakan kita yang kita lakukan di luar kesadaran kita, tetapi kita butuhkan. Ada yang berhenti bernapas, angkat tangan. Buta barat berhenti bernapas. Kalau ada orang berhenti bernapas, akhirnya gantung diri. Kita lahir sejak ada di dalam kandungan ibu kita yang berupa janin, itu sudah bernapas. Dan itu aktivitas yang kita lakukan setelah ada napas hidup dalam diri kita tanpa kita sadari, tapi kita perlukan dan kita butuhkan. Ya atau tidak? Tetapi ketika kita melakukan tindakan kita sehari-hari, apapun tindakan kita, ketika Bapak Ibu pergi dari rumah keluar rumah dan mau beribadah, ini tindakan Bapak Ibu sadar nggak, berpikir nggak? Pertanyaannya adalah apa yang saya lakukan ketika saya ibadah? Mengapa saya ibadah? Ketika Bapak Ibu menulis teks, apa yang saya lakukan? Oh, menulis teks. Mengapa saya menulis teks? Oh, untuk keperluan usaha saya. Kalau ketika Bapak Ibu menulis teks, oh enggak terlalu penting ini. Ini yang tak kasih tulisan cek ini nanti orang nggak bisa bertanggung jawab. Bapak Ibu bisa berpikir kembali, nggak relevan ini. Gak usah aku menulis teks. Jadi ada kesadaran dalam penawan kita, dalam pikiran kita untuk berbuat sesuatu yang pada akhirnya ditentukan oleh etika moral. Etika moral yang ditentukan oleh keadaan budaya seseorang, lingkungan seseorang. Ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas berbuat sesuatu, Bapak Ibu ini
bisa diterima orang enggak? Ini nyakitin orang enggak? Dan seringkali tindakan kita ditentukan 3 hal itu. Saya melakukan ini karena saya sebagai suami, saya bertanggung jawab kepada istri saya. Itu tindakan moralnya. Saya punya nalar sebagai seorang suami, saya harus bertanggung jawab kepada istri saya. Sebagai orang tua, saya bertanggung jawab kepada anak-anak saya untuk mendidik, mengajar, dan mencukupi segala kebutuhan. Seumpamanya tanggung jawab saya dan saya lakukan. Bisa nggak? Bisa. Itu pilihan saya. Tindakan saya. Saya tidak mau jadi suami yang baik. Saya tidak mau jadi orang tua yang baik. Bisa nggak? Bisa. Tetapi ada etika moral yang menghukum. Wong lanang kok kowe. Orang suami kok kowe. Apalagi etika agama, etika ketuhanan, apalagi etika kekristenan. Sangat bertentangan. Dan kalau kita bicara dengan etika atau hukum moral yang berlaku di satu tempat. Dan biasanya hukum moral itu tidak tertulis. Kalau hukum itu sudah tertulis, maka jadi undang-undang. Dan hukum yang tertulis dari Tuhan itu adalah undang-undang, ketetapan-ketetapan pun. Maka firman-Nya dikatakan, coba kita lihat dalam kitab Yesua. Saya akan cepat sedikit, ya. Saya akan sedikit cepat, ya. Yesua pasal 1. Ayat 7. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Kalau engkau taat kepada firman-Ku, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Itu janji Tuhan. Nah kalau enggak, ya enggak akan beruntung. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyertai. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan. Ketika Tuhan tidak berkenan, seperti kepada bilangan pasal yang ke-11 tadi, kepada orang-orang yang rakus, orang-orang yang keras dan nafsu rakus, Tuhan tidak berkenan, Tuhan binasakan. Itu hukum. Bapak Ibu, sekarang pakai masker. Ya. Dulu kalau tidak pakai masker tidak masalah. Ya atau tidak? Sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke tempat umum tidak pakai masker, ketahuan polisi. Jadi masalah tidak Bapak Ibu? Masalah. Jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena melanggar peraturan. Kenapa melanggar peraturan? Karena sudah ada aturan undang-undang yang telah ditetapkan. Kalau belum ada undang-undangan, itu namanya hukum moral. Ditaati atau tidak ditaati, sanksinya cuma dirasani. Ya atau tidak? Ya. Wong kok Kristen kok koyok ngono. Orang pantes dilakoni wong Kristen. Wong Kristen itu orangnya penuh kasih. Kok omongannya kotornya koyok ngono. Ya toh? Wong Kristen biasanya enggak koyok ngono. Seringkali kita itu dibedakan. Dan kadang-kali kita dibedakan lebih baik. Lebih baik. Mereka tidak sadar dan mengakuinya. Wong Kristen biasa enggak koyok ngono. Orangnya biasa rukun-rukun. Nah, biasanya begitu. Dipandang dunia. Ajarannya penuh kasih, sabar, dan sebagainya. Nah, mari kita perhatikan. Setan pandanglah burung di udara. Artinya ketetapan Tuhan, hukum Tuhan. Burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan, dipelihara Tuhan. Ini realitas kehidupan. Bapak Ibu kalau sampai saat masih berdiri dan bernapas, itu adalah pemeliharaan Tuhan. Sebab ketika Tuhan hembuskan atas hidup, itu adalah anugerah Allah. Ketika Allah sudah hentikan atas hidup, gagai kayak opo, Bapak Ibu, tidak lorok kayak opo, tetap mati.
Ya atau tidak? Dan oleh itu sebab sadarilah, hargailah anugerah Allah, kemurahan Allah. Lalu apa yang membuat kita harus khawatir? Maka dalam kitab Matius dikatakan begini. Matius pasal 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami makan. Sebab itu kalau kamu percaya bahwa Allah pemelihara engkau, bahwa Allah yang kau sembah, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan aktivitas kita yang betul-betul kita perlukan dan kita butuhkan, yang tidak sadar dan kadang-kala kita tidak menyadari dan kadang-kala kita tidak menghargai itu. Dan kita gunakan kesempatan yang ada sekian tahun hidup anugerah Allah yang Tuhan berikan, napas hidup yang Tuhan berikan, dan kita hargai, kita sepelekan dan sebagainya dengan cara hidup yang tidak benar. Sesungguhnya kita hidup karena anugerahnya. Siapa yang bisa memberi kehidupan dokter? Siapa yang bisa menjamin manusia hidup sekian tahun? Siapa yang bisa menjamin manusia hidup tinggal berapa bulan? Seperti yang pernah saya sampaikan terhadap ponakan saya. Karena sakit penyakitnya diklaim usianya tinggal 3 bulan. Don imannya tiap hari bangun tidur coret tanggalan. Tapi anugerah Allah, saya kasih nasihat, saya katakan kalau memang usiamu 3 bulan lagi, buat untuk Tuhan. Artikan hidupmu untuk Tuhan, persembahkan ke Tuhan yang terbaik buat Tuhan dan buat orang tuamu dan sebagainya. Bahkan Om David hari ini melakukan segala sesuatu, berpikir besok Om David mati. Saya mau pergunakan hari ini adalah hari yang terbaik, dan besok hari yang terbaik dan yang terbaik. Tetapi saya mau katakan kalau dalam 3 bulan Tuhan tidak ambil nyawamu, pasti kau sembuh. Entah bagaimana dia semangat, dia keluar lagi ke gereja lagi, dan terus dia berubah. Dalam 2 bulan temannya yang dipanggil Tuhan, itu sudah waktunya, kamu belum waktunya. Terus lakukan kegiatan sampai hari ini, tetap hidup, tetap sehat, sudah punya anak 2, istrinya seorang dokter, dia sekarang bekerja di pegawai yang wakil bagian kepala bagian departemen pekerjaan umum di Kudus. Dia lulusan arsitek teknik Undip. Kalau dia putus asa, kalau dia percaya apa katanya dokter, patah semangat, putus asa, hari-harinya tidak digunakan dengan baik, apakah bisa seperti itu? Saya mau mengatakan, apapun kata orang, selama Tuhan beri kita hidup, mari jangan khawatir, pandang burung di udara, pasti Tuhan pelihara kita. Entah bagaimana caranya, yang penting bekerja, dan bekerja, dan Tuhan yang akan campur tangan kita. Tidak ada semut pun Tuhan pelihara. Disebab itu pandang, jangan khawatir. Perhatikan ayat yang ke-32. Ini saya suka ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak apa Bapak Ibu? Orang-orang yang tidak mengenal Allah cari itu. Kenapa cari? Karena mereka butuh itu. Tetapi bagi kita yang mengenal Allah, yang mengenal Allah yang mana? Allah yang memberi hidup kita. Allah seperti apa yang kita kenal? Saya mau tanya Bapak Ibu, kenal Allah itu seperti apa? Semakin engkau mengenal Allah dan semakin engkau tidak mengenal Allah, seberapa itulah engkau akan menjadi khawatir dan takut. Tetapi kalau engkau semakin mengenal Allah, semakin engkau akan membawa damai sejahtera. Perhatikan, ayat ini semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Coba kita cari kata yang sama dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ini. Ayat 7.
Ayat 7 perhatikan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu apa? Bertele-tele. Seperti apa? Kebiasaan orang yang tidak mengenal. Jadi dalam konteks ini, orang yang tidak mengenal Allah, doanya apa? Bertele-tele. Saya mau tanya, doa bertele-tele itu seperti apa? Lama. Terlalu lama. Apakah terlalu lama itu bertele-tele? Diulang-ulang. Apakah doa berdoa-ulang itu bertele-tele? Yesus berdoa di Getsemani diulang enggak? Gimana Bu Tami? Diulang enggak? Iya. Gimana? Di Getsemani Kristus dia berdoa sampai berapa kali dia berdoa? 3 kali. Doanya apa? Sama. Berarti diulang-ulang. Berarti bertele-tele. Ya. Mereka berdoa seperti orang yang lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka, ini perhatikan ayatnya, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan apa? Akan apa? Jadi saya mau tanya, doanya itu dasarnya dikabulkan karena apa? Karena apa? Banyaknya kata-kata. Penalaran kalau aku banyak kata-kata, semakin banyak semakin indah, itu semakin didengar Tuhan. Bukan karena iman, bukan karena mengenal Allah, tapi karena apa? Banyaknya kata-kata. Jadi imannya tergantung terhadap banyaknya apa? Kata-kata. Bertele-tele, semakin bertele, semakin yakin kalau doanya dijawab. Lalu yang mengenal Allah itu seperti apa? Kita coba lihat ayat sebelumnya. Ayat kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kamu, sesungguhnya mereka sudah dapat apa? Upahnya. Perhatikan, orang yang berdoa di situ adalah orang yang mengaku mengenal Allah. Dia adalah orang-orang Yahudi, dia adalah orang-orang Farisi, dia adalah orang-orang Saduki yang suka berdiri di dalam rumah-rumah ibadah. Tetapi tujuannya ibadah supaya dilihat orang. Tujuannya supaya dapat pujian orang. Maka dikatakan upahnya sudah didapat. Upahnya apa? Dipuji dan dilihat orang. Ya, ini kuncinya ayat yang ke-6. Tapi coba saya tanamkan kebenarannya di sini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di mana? Tempat tersembunyi. Saya mau tanya, tempat tersembunyinya Allah itu di mana? Di mana? Di surga. Berarti di sini tidak ada, Bu? Di hati. Ya, di mana saja ada. Karena dua Allah Maha Hadir. Amin. Tuhan hadir tidak di tempat-tempat perjudian. Tuhan hadir tidak di tempat-tempat prostitusi. Ada enggak? Ada. Tapi kehadirannya beda dengan kehadirannya di tengah-tengah umatnya yang beribadah kepada. Itu tujuan kehadiran. Nah, kita lihat, perhatikan. Ya, tadi juga berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka, perhatikan, maka Bapamu yang melihat, maka Bapamu yang melihat, yang apa? Yang apa? Tersembunyi. Yang tersembunyi itu yang apa, Bapak Ibu? Yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang dilihat adalah yang tersembunyi. Saya mau tanya, yang dilihat Tuhan yang tersembunyi itu apa? Keinginan Bapak Ibu, hatinya Bapak Ibu, imannya Bapak Ibu. Saya tidak tahu imannya Bapak Ibu, Bapak Buta Barat, Ibu Buta Barat. Saya tidak tahu imannya Pak Nur. Saya tidak tahu imannya Bu Napitupulu. Saya tidak tahu.
Saya tidak tahu permasalahan Bapak Ibu, saya tidak tahu kesulitan Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, saya tidak tahu. Tetapi kalau Bapak Ibu berdoa di tempat tersembunyi di mana Allah tahu di hatimu yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh manusia, bahkan tidak dilihat oleh pendetamu yang saat ini berkhotbah atau ibu gembala yang saat ini ada, enggak tahu, tapi percayakah bahwa Tuhan melihat dan Tuhan peduli atas permasalahan dan Tuhan melihat iman. Disitulah letaknya. Janganlah kamu berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Janganlah kamu berpikir bahwa Bapamu di surga tidak tahu. Mereka mencari. Kenapa mereka menjadi khawatir? Karena mereka tidak tahu bahwa Bapamu di surga mengenal engkau, dan Bapamu di surga tahu bahwa aku akan menjamin pemeliharaanmu. Ketika kita takut dan khawatir dan cemas dan sebagainya, kalau kita baca dalam Bilangan pasal keberapa tentang 12 pengintai itu, mereka menista namaku. Bukankah sekian banyak aku telah mengadakan mujizat dan pertolongan, sekian banyak aku telah menyertai engkau, tetapi engkau tidak percaya. Engkau telah menista namaku. Jadi Bapak Ibu yang dilihat yang tersembunyi hati kita, Bapak Ibu sungguh-sungguh atau tidak, Tuhan yang tahu. Bapak Ibu beriman atau tidak, Bapak Ibu nyusahu. Yang ditahu Tuhan itu yang tersembunyi. Bahkan Bapak Ibu yang ditahu Tuhan itu sederhana. Nggak usah Bapak Ibu mengucapkan kata-kata. Seperti Hana, Bapak Ibu baca dalam 1 Samuel pasal 1, Hana berdoa, iya Bapak Ibu? Dengan kepedihan hatinya dia berdoa, saking pedihnya dia sesungguhan. Bapak Ibu tahu kalau perempuan sudah sangat sedih, tidak keluarkan kata-kata, oh tolong, nangis stop Bapak Ibu. Kalau saya dihadapkan perempuan kayak gini, kayak istri saya bingung kayak ngomong apa. Tetapi Tuhan tahu tetesan air mata. Tuhan tahu kepedihan hati Bapak Ibu yang tidak dilihat. Bahkan di dalam kitab 1 Samuel pasal 1, hambanya Eli mengatakan apa? Perempuan mabuk. Tetapi kalau engkau mengenal Allah yang maha tahu, yang mengenal hati dan pikiran kita, yang mengenal bahasa kita, dia tidak perlu bahasa khusus. Bahasa apapun dia tahu, tidak perlu penterjemahan. Kalau tidak pakai doa itu tidak sah, tidak khusus. Tidak. Dia adalah Allah yang maha tahu. Bahkan bahasa berdiam diri pun dia tahu. Orang berdiam diri berbahasa enggak Bapak Ibu? Orang cemburu berbahasa enggak? Mata mendiri ini berbahasa enggak? Bahasa. Dan Tuhan tahu. Amin. Amin. Maka jangan khawatir. Lihat burung di udara, hidupmu lebih berharga daripada burung. Dan Bapa di surga mengenal. Emak itu cari bangsa-bangsa tidak mengenal. Tetapi Bapamu di surga tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan. Tahu hatimu, tahu perasaan. Pertanyaannya adalah, kau mengenal Allahmu enggak? Allah yang bagaimana? Perhatikan, saya sangat singkat saya akan sampaikan begini. 2 hal yang penting tentang mengenal Allah. 1, Allah itu maha kuasa, sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Sanggup membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu Allah kita. Amin. Dan 2, Allah yang maha kuasa itu adalah Allah yang mengasihi kita. Apa artinya kalau kita punya Allah yang berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu, tetapi tidak mengasihi kita? Penting tidak? Itu penting. Kalau Allah maha kuasa tidak mengasihi kita, jangankan minta. Dia tahu kebutuhan kita pun dia tidak memberi. Kenapa? Karena dia tidak mengasihi kita. Dia sanggup tidak? Dia sanggup. Dia mampu tidak? Dia mampu. Tetapi karena dia tidak mengasihi kita, dia pasti tidak akan memberi. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya mengenal Allah saya. Ada Allah yang maha kuasa, ada Allah yang maha mengerti, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha hadir. Tetapi juga Allah yang mengasihi saya. Dan karena kasihnya dia memberkati saya. Karena kasihnya dia memelihara saya. Sampai hari ini Tuhan beri saya napas hidup.
sampai hari ini Tuhan cukupkan saya. Sampai hari ini Ebenezer, Tuhan beserta saya, Tuhan menolong saya. Amin. Disebab jangan khawatir apapun kekhawatiran. Saya tutup dengan ayat terakhir di dalam Ibrani. Saya akan bacakan dan saya akan jelaskan. Saya bacakan saja Ibrani pasal 9. Oh maaf, pasal 9 atau pasal 11? Pasal 11 mungkin ayat 9. Oh, ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada siapa? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus tidak bisa ditawar. Harus apa Bapak Ibu? Percaya bahwa Allah amin. Bapak Ibu percaya Allah ada di sini? Bapak Ibu percaya Allah kita berkuasa? Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita mengasihi kita? Dia hadir di sini. Dia tahu yang tersembunyi dan sangat tersembunyi dalam hati kita. Dan bahwa Allah memberi apa Bapak Ibu? Upah. Kepada siapa? Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa? Kenapa saya beribadah? Mengapa saya beribadah? Itu adalah tindakan Bapak Ibu. Realitasnya kita mengalami kehidupan sehari-hari yang kadang-kala kita alami dan tidak senang atau tidak senang, mau atau tidak mau kita alami. Matahari tiap hari terbit, ya toh? Kadang hujan, kadang panas, kadang merasakan berkat, kadang tidak merasakan berkat. Itu harus kita hadapi. Tetapi tindakan kita mempengaruhi apa yang akan kita perbuat, dan apa yang kita perbuat akan mempengaruhi hidup kita di kerajaan surga. Apa yang kau kumpulkan di dunia mengadakan merusakannya. Pencuri membongkar serta mencuri. Tetapi kalau engkau mengumpulkan harta di surga mengadakan tidak merusakkannya. Pencuri tidak membongkar dan mencurinya, tetapi upahmu besar di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kau ubahkan air mataku jadi permata. Ada syairnya enggak, Mas Yeski? Saya tidak terlalu hafal lagi. Orang kayak air mataku jadi permata. Ayo nak, Johnson ini nak, kau bantu papamu nak. Ini ada mic satu lagi nak, sini nak. Ya Tuhan berikan yang terbaik buat anak saya, kuliah tapi dekat Bapak Ibu ya, bisa bantu papahnya melayani. Itu yang terbaik. Saya doa kalau istri anak saya kuliah luar kota, sopo sih bantu aku, biar Tuhan tahu ya.